Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Awaludin Khairul Akbar dari Prodi Teknologi Pendidikan UPJJ Jakarta. Dalam tugas 3 kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Berikut presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah presentasi saya dalam teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh dengan nama Nur Awaludin Khairul Akbar, UPJJ Jakarta, dengan NIM 0562804338, Prodi Teknologi Pendidikan. Berikut adalah pengertian PJJ. Yang pertama adalah sistem pendidikan dan tatap muka langsung. Yang kedua ialah menggunakan teknologi sebagai penghubung. Dan yang ketiga adalah belajar cara mandiri. Sebagai contoh, e-learning, modul cetak, dan video pembelajaran. Karakteristik PJJ. Yang pertama ada terpisahnya guru dan peserta didik. Yang kedua ialah belajar mandiri atau self-learning. Yang ketiga ialah interaksi melalui teknologi. Yang keempat adalah menggunakan media pembelajaran. Dan yang terakhir adalah fleksibel waktu dan tempat. Apa sih terpisahnya guru dan peserta didik? Kondisi di mana guru dan peserta didik atau siswa tidak berada di tempat dan waktu yang sama saat proses pembelajaran. Dan apa sih belajar secara mandiri atau self-learning? Ialah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang secara aktif atau mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan guru atau orang lain. Interaksi melalui teknologi adalah proses komunikasi dan pertukaran informasi antara guru dan peserta didik yang dilakukan dengan bantuan perangkat dan media teknologi. Menggunakan media pembelajaran ialah proses memanfaatkan alat, bahan, atau teknologi sebagai perantara untuk membantu penyampaian materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah fleksibel waktu dan tempat, yaitu kebebasan bagi peserta didik untuk menentukan kapan waktu dan di mana tempat mereka belajar. Peran teknologi pendidikan. Yang pertama, media penyampaian materi. Yang kedua, mendukung interaksi, forum, dan video call. Yang ketiga, mempermudah akses dalam belajar. Dan yang keempat, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jenis teknologi dalam PJJ. Yang pertama, teknologi cetak, meliputi modul dan buku. Yang kedua, teknologi audio, meliputi radio dan podcast. Yang ketiga, teknologi audio visual, meliputi video. Dan yang keempat ialah teknologi digital, meliputi e-learning dan aplikasi. Berikut adalah kelebihan dari PJJ. Yang pertama ialah fleksibel. Yang kedua, menjangkau wilayah luas. Yang ketiga, biaya lebih hemat. Dan yang terakhir ialah melatih kemandirian dalam belajar. Tentunya PJJ juga memiliki tantangan, yaitu 1. Keterbatasan dalam internet. Kedua, kurangnya interaksi langsung. 3. Motivasi belajar yang rendah. Dan yang terakhir adalah perlu disiplin tinggi. Berikut adalah peran mahasiswa dan tutor dalam belajar PJJ. Mahasiswa. Yang pertama, harus aktif. Yang kedua, harus mandiri. Dan yang ketiga adalah harus pintar dalam mengatur waktu. Tutor. Yang pertama, harus pandai membimbing atau harus bisa membimbing mahasiswanya. Yang kedua, harus bisa memotivasi
Dan yang terakhir adalah harus bisa memberi umpan. Kesimpulannya, pertama, PJJ memanfaatkan teknologi sebagai sarana utama. Yang kedua, memberikan fleksibilitas tinggi. Dan yang ketiga adalah memerlukan kemandirian dan dukungan teknologi. Daftar pustaka. Berikut daftar pustaka. Universitas Terbuka Sudirman, Sadirman, dan Munir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.